Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimahullah, masih tema tentang sabar. Kali ini saya akan membacakan satu keterangan dari kitab Tanbihul Ghafilin. Pada keterangan yang akan saya sampaikan, penulis kitab menyampaikan surah An-Nisa ayat 123 yang bunyinya adalah man ya'mal su'an yujza bih. Siapapun yang melakukan satu kejahatan, satu kejelekan, suatu keburukan, yujza bihi, maka dia akan mendapatkan balasan dari kejelekan tersebut. Ketika ayat ini diturunkan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifal farahu ba'da hadhil ayah?" Wahai Rasulullah, bagaimana kita akan bisa bahagia setelah ayat ini diturunkan? Artinya kita sebagai manusia sudah diciptakan dalam kondisi potensinya itu bersalah. Nah, ketika bersalah akan mendapatkan balasan. Kalau sudah mengerti ini, bagaimana kita akan bisa berbahagia, akan bisa senang? Siapa yang berbuat kejelekan pasti akan dibalas. Lalu ini diplomasinya Rasulullah dengan para sahabat, karena mereka itu sangat paham terhadap makna-makna ayat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakr." Wahai Abu Bakar, Allah akan mengampuni dirimu. Alasta tamradu, apakah engkau tidak pernah sakit? Alaysa yusibukal adza, apakah engkau tidak ditimpa oleh satu gangguan, satu penderitaan? Alaysa tunsabu, apakah engkau tidak pernah merasakan yang namanya sulit? Alaysa tahzan, apakah engkau tidak pernah merasakan yang namanya bersedih? Fahadza mimma tahzununa bih, ini semua adalah termasuk termasuk perkara yang membuat kalian wahai manusia bersedih. Yang kadang sakit, menderita, difitnah oleh orang lain, mengalami kesulitan dalam hidup dan berbagai perkara yang lainnya. Kemudian, yakni anna jami'a ma yusibuka yakunu kafaratan lidzunubik. Maksudnya seluruh apapun yang menimpa dirimu maka akan menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa bagi kesalahan-kesalahanmu. Maka dari itu ada ulama yang menjelaskan dosa itu ada dua. Ada yang disegerakan, ada dosa yang ditangguhkan yang nanti akan dibalas di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu husnudzon kita apabila dalam kehidupan kita menjumpai berbagai hal yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan, yang membuat diri kita menderita atau bersedih, yakinilah itu sebagai kafarah atau penghapus dosa. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia dosanya ke bawah, kan repot urusan sama malaikat. Nah, maka dari itu dalam hadis yang lain itu dikelompokkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa orang mukmin yang apabila meninggal itu kadang sakit, kadang ABCD dan segala macam. Nah, sakitnya itu ternyata menurut keterangan dari para ulama dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kafaratun lidzunubi, yakni sebagai kafarah penghapus dosa. Bahkan orang kalau lagi sakit itu katanya, kalau lagi menderita itu kata Syekh Mutawalli Syahrawi seperti ini. Kita punya problem, kita curhat sama saudara kita, sama kolega kita, sama rekan kita, giliran kita bersedih atau lagi menderita kesusahan pada menjauh tuh, nggak mau untuk nolongin kita. Ketika kita sehat banyak yang nimbrung, banyak duit banyak yang ngerumunin,
Banyak yang berbuat baik ketika kita nggak punya apa-apa ternyata ditinggalin. Jangan bersedih wahai hamba Allah yang beriman. Ingatlah yang akan ngurus urusanmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi solusinya seperti itu. Ketika kita punya problem, saudara menjauh, yang ini nggak mau memperhatikan dan sebagainya, kita punya kesempatan untuk hanya curhat. Yakinlah bahwa yang akan menyelesaikan urusan Anda itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dalam keadaan apapun orang yang beriman itu tidak berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya nih, kata para ulama, kalau kita sudah punya ilmunya, ujiannya nggak bakalan diberikan, Mas Toto. Ya kan? Kita kan beberapa pekan ini ngaji bab masalah sabar. Jadi ngapain tuh Pak Televizor kasih ujian sabar, lah jawabannya udah tahu. Percuma nanti, udah naikin aja peringkatnya. Naik peringkat. Mudah-mudahan dengan istiqomah iman dan sedikit kita mengkaji kultum ini, kita dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan kita dimudahkan, kita dianugerahkan kesabaran untuk menjalani perintah Allah baik berupa ibadah maupun yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.